Cuaca ekstrim memicu banjir di sejumlah wilayah di Indonesia. Lalu bagaimana perkiraan cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan? Wilayah mana saja yang perlu diwaspadai? Kita akan bahas bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto yang sudah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam, Bung Ibrahim. Pak Guswanto, di awal pekan ini banjir bandang terjadi di beberapa daerah Bekasi, Sukabumi, tadi Bojonegoro. Prediksi BMKG cuaca di bulan Maret bagaimana? Pak Guswanto. Baik, Bung Ibrahim. Jadi yang pertama kami mungkin cukup prihatin terhadap kondisi ini ya Pak. Yang kalau prediksi BMKG untuk bulan Maret, secara umum kan wilayah Indonesia itu pada bulan Maret, April, Mei itu berada pada masa pancaroba. Di mana tadinya Desember, Januari, Februari itu merupakan masa musim penghujan. Sedangkan kalau kita melihat sendiri berdasarkan perakiraan hujan dasarian 2 Maret tahun 2025, khusus untuk wilayah Jabodetabek ya, ini terutama yang bagian selatan ini masih masuk dalam kategori sedang hingga tinggi, yaitu sekitar 150 sampai 200 mm per 10 harian. Sedangkan semakin ke Jabodetabek bagian utara ini semakin rendah hingga menengah sampai dengan itu di bawah 75 mm per dasarian. Oke. Dan ini akan terus berlangsung hingga dasarian ketiga bulan Maret tahun 2025 atau akhir bulan ini. Jadi Nah, potensi cuaca ekstrim masih akan terus terjadi hingga akhir Maret. Dan ini intensitas yang paling tinggi di bagian utara itu seperti kawasan Puncak Bogor, Pak Guswanto. kalau Jabodetabek, Bogor itu adalah bagian selatan, bagian utaranya ada di Maaf, selatan ya. Jakarta. Betul. Nah, kemudian kalau berdasarkan perakiraan cuaca 3 harian yang kita keluarkan, itu juga wilayah Jabodetabek bagian selatan itu masih berpotensi terjadi hujan ringan sampai dengan lebat. Sedangkan di wilayah utaranya itu juga mulai berkurang. Seperti hari ini ya, kita prediksikan bahwa untuk Jabodetabek itu juga masih memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Kita lihat tadi hingga mulai jam sekitar 11-an lah, kami di wilayah Bogor itu sudah mengalami hujan, dan ini sampai kira-kira pukul 9 ini juga masih hujan rintik ya. Oke. Dan ini kita melihat bahwa yang perlu diperhatikan adalah curah hujan ini, kejadian hujan di wilayah Bogor atau Jabodetabek itu terutama terjadi pada siang menjelang sore malam hari. Ini yang perlu diwaspadai. Pak Guswanto, jika potensi cuaca ekstrim sampai akhir Maret ini sudah ada gambaran perkiraan puncaknya kapan? Kalau kita lihat puncak daripada cuaca ekstrim ini, cuaca ekstrim puncaknya itu biasanya berkorelasi dengan puncak musim hujan ya. Nah, sebenarnya puncak musim hujan itu sudah terjadi secara umum di wilayah Indonesia itu adalah bulan Desember, Januari, Februari. Mengapa hal ini terjadi? Karena pada 3 bulan yang lalu itu secara prediksi nasional itu seperti itu, memiliki 3 pola hujan, yaitu hujan monsunal, hujan ekuatorial, dan lokal. Namun untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat ya, Jakarta dan Jawa Barat, kalau kita lihat dari normal hujannya, itu memang sebenarnya puncak musim hujannya ataupun cuaca ekstrim itu terjadi di dasarian 1 Januari ataupun 1 Februari. Nah, kemudian ini secara analisis puncak cuaca ekstrim yang kita lakukan kemarin di bulan Desember, Januari, Februari, secara rata-rata itu sudah dari 3 bulan tersebut terjadi sekitar hampir 79 ataupun 80 hujan lebat, sangat lebat, kemudian 56 ataupun 57 angin kencang, dan 4 puting beliung, dan terjadi juga 8 bibit siklon tropis. Nah, khusus di bulan Maret ini baru terjadi 5 atau 6 kali untuk hujan lebat hingga ekstrim ya. Kemudian ditambahkan untuk puting beliung ini belum terjadi ya. Namun kemarin angin kencang sudah terjadi bersamaan 2 hari ya, bersamaan tanggal 3 dan 4, dan 1 bibit siklon tropis yaitu 98S yang baru muncul tanggal 6 kemarin. Baik, Pak Guswanto, ini di Jabodetabek, di Jakarta, Jawa Barat juga sudah mulai dilakukan modifikasi cuaca nih. Hasilnya bagaimana sejauh ini Pak Guswanto? Baik,
modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan ataupun eskalasi daripada hujan ekstrim ya. Berdasarkan hasil evaluasi dari tim operasi modifikasi cuaca yang di BMKG, itu keberhasilan berkisar antara 20 sampai 35%. Data ini kita peroleh dari modifikasi cuaca tanggal 7, 9 Desember, 13, 16 Desember, 25 dan 30 Desember, serta yang terakhir adalah tanggal 4 sampai 8 Desember 2025, Maret 2025. Jadi pada waktu masa Natal tahun baru kemarin itu sudah ada 3 kali ya, hampir 15 hari atau 16 hari ya, kita melakukan modifikasi cuaca. Dan untuk bulan Maret ini baru 5 hari ya. Pak Guswanto, selain wilayah Jabodetabek, di momen cuaca ekstrim yang tadi potensinya sampai dengan akhir Maret, wilayah mana lagi yang perlu diwaspadai? Jawa Tengah dan juga Jawa Timur serta sebagian Sumatera misalkan, Pak Gus. Baik, Bung Ibrahim. Kalau berdasarkan perakiraan dari kawan-kawan di BMKG ya, untuk sepekan ke depan, wilayah Indonesia yang masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim adalah di Sumatera Utara, Riau, Jambi, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, serta ada di sebagian Sulawesi Selatan dan Maluku ya. Nah, khusus Jakarta, sebenarnya Jakarta ini kan wilayahnya agak kecil ya, jadi dia itu merupakan gabungan daripada Banten dan Jawa Barat, di mana kalau dua itu ekstrim tentunya akan berdampak untuk DKI Jakarta juga. Baik. Karena tergantung dari aliran sungainya. Baik. Ini menjadi alarm juga bagi kita semua, meningkatkan kewaspadaan, terutama soal imbas dari bencana hidrometeorologi. Terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, yang sudah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak Guswanto. Terima kasih, selamat malam Bung Ibrahim.